Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan. Bejati kasili ku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Aing hayang urang Jawa Barat tangina, gegeuhan pelasan asian. Aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tampe baraya nu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidulna. Wilujeng tepang dina bagian anu kadua. Anu nyarioskeun tapakur alam petunjuk atanapi wangsit Gunung Padang. Gunung Padang ieu ngarupikeun hiji cipta rasa Gunung Agung. Di mana Gunung Agung teh? Nyaeta ayana di Gunung Gede. Jadi hasil cipta karsa kalinuhungan para sesepuh nuju prasejarah nyiptakeun keagungan Gunung Gede, namina Gunung Gede teh Gunung Agung, kanggo mempermudah tingkatan ibadahna. Sabab Gunung Agung anu disebut Gunung Gede tempat mustajabna kekuatan energi-energi alam anu linuhung. Kalinuhungan para sesepuh ngadamel cipta rasa Gunung Gede ku kekuatan ilmu anu dibantos ku bala tentara beberantara jin. Jadi aya jinni wal insai illa ya'budu. Aya segolongan jin anu panut patuh hoyong lebet Islam, hoyong lebet ngiring sabab manusia aya sifatna kamuhammadan nu dimulyakeun ku Gusti. Anjeunna hoyong ngabakti lebet Islam. Sehingga ngadamel hiji tempat peribadahan anu linuhung nuju masa prasejarah. Anu tempat ibadah dianggo ku golongan manusia jeung golongan jin. Nyata ngadamel cipta rasa Gunung Padang. Kitu pitunjukna. Janten Gunung Padang dina pitunjukna teh cipta rasa Gunung Agung atanapi Gunung Gede. Anu disebatna ku para sinuhun mah Kraton Singgasana Payung Agung Pamuka Alam. Anu di sesepuhanana Eyang Sembah Agung Dewata Panembah Rasa Surya Padang alias Uyut Agung. Nya nu gaduh garwana Ibu Sarining Asih Surya Padang. Ieu dina petunjuk wangsit nuju tirakat alam kaping 17 dugi ka kaping 21 Mei 2012 nalika harita aya bade aya penelitian arkeolog anu unggelna kieu Gunung Padang narawang ka alam Padang. Pakeun jalma nu ninggal ning rasa, ninggal ning sejati. Lir caang bulan purnama, siwa-siwi ka Gusti milari ka kasih Gusti. Nu jadi hibar di alam sampurna. Jadi papayung agung, panglebar amanah, pamuka kunci dunya jeung sagara. Nu jadi paku alam, paku langit, paku buana jeung negara. Hartosna ya supaya untuk mempermudah orang yang kurang memahami Sunda akan saya bahasa Indonesia kan. Gunung Padang narawang ka alam Padang. Artinya gunung ini
memandang ke alam padang, ke alam luas, seluas kita memandang keagungan Allah di alam semesta, seperti kita memandang di tepian laut. Jalani nunggal ning rasa, jadi untuk meninggalkan rasa pikiran-pikiran, untuk menuju kepada keagungan Allah. Ketika mencapai sejati ninglir caang bulan purnama, artinya hati kita akan terasa terang seperti malam bulan purnama. Ketika terang benderang hati kita, siwa-siwi ka Gusti milari kagasi Gusti. Artinya berpikir, siapa yang menjadi kekasihnya Allah yang paling disayang, yang paling dekat daripada Allah menciptakan bumi, langit, dan seisinya dari awal sampai akhir. Ada yang paling dikasihi. Itulah yang akan jadi hibar di alam sempurna. Artinya akan menjadi kebahagiaan, bermanfaat di alam kesempurnaan. Jadi payung agung, jadi peneduh kebaikan, panglebar amanah. Artinya luas, menjadi luas pikiran, pamuka kunci, membuka kunci dunia dan sagara. Sagara ini makhluk-makhluk selain manusia di hurung mancur di buana pancat tengah, pek titip ka balarea, nu boga rasa jeung rumasa, gera pake siger kaula, gera prak pake tata titi tutu kujangku, pek geranyieun 1000 masjid heg pelakan ku hanjuang, sakedeung deui bakal lalayaran salakado mas ngajadi, dipake lalayaran ku lolojong rang kalapitung, lamun eta masjid can ngawujud, pinasten dasatna leuwih ti tsunami ruksak akidah bangsa urang Sunda, loba nu korban, mararat, madorat, teu di mana-mana. Kabeh orang Sunda tinggal tunggul ngabetem, teu walakaya, dadahareun diharakan, beak ku monyet-monyet hejo buncirit beteungna. Urang mah hokojayan dinu lodok, ngoceak ditakol, kitu jeung kitu. Mangka kaula datang tanpa diondang, kaula datang aya waktu maju kanu dituju. Gera endek-endek ieu buana pancat tengah ku jalan marifatullah. Eta masjid gelarkeun para sinuhun rek hudang ngawasa, rek ngabaju kapada jalma nu hakna, supaya jadi jalma murbaning alam, pinasten jadi jalma sejatina, lir caang bulan 14 kapapadana, entong pagirang-girang tampian maka mapag Raja Sunda Sang Hyang Batara Kresna, nu aya di puser dayeuh kahirupan satia pininggit ngawaris kanu jalan hak
nu sampurna linuhung ku pangaweruh jeung lebar ku wawanen. Bro di juru ngalayah di tengah imah sandang pangan papan. Kitu ieu surat kaula umat. Ieu surat dibejer beaskeun kanu lain hakna moal muka moal aya sora sabab kaula teu nginjem sukmana manehna ngan paling nyebut dongeng budak bengeng atawa radio butut. Hormat Prabu Restu Anggadharma Salakanegara Parasinuhun Purbawisesa. Baraya sadayana ieu petunjuk anu dihartoskeun urang dugikeun ku bahasa Sunda. Mencar di buana panca tengah artinya akan menjadi suatu konsep pola pikir di dunia ini ketika aturan ini dikaji dan diaji dan dilaksanakan. Pek titip ku balarea nu boga rasa pake siger kaula. Artinya silahkan pakai siger mahkota kerajaan yang kita sebut dengan mahkota Prabu Siliwangi. Tapi kita maknai secara hakiki. Ketika seorang raja merupakan adalah sabda, artinya ucapannya merupakan kalam Allah. Karena dengan perilaku tabiat dari sejak dini sudah mempersiapkan dirinya dengan tabiat akhlak yang mulia. Dengan ucap, pola, tingkah lakunya. Sehingga ucapannya akan menjadi sabda, akan terjadi karena sifatnya baik. Ketika pemimpin menyampaikan amanah yang sebenar-benarnya, risalahnya kepada rakyat melindungi, mereka itu punya hak menjadi siger, punya mahkota. Dan berbentuk fisiknya kita buat dengan berbagai aksesoris yang sangat mahal, dengan inten, dengan berlian. Jadi hakikinya siger ini adalah pemimpin yang amanah, yang selalu mementingkan rakyat, yang selalu mengingat rakyat. Dan ketika dia sudah meninggal di alam dunia, di alam serehat, sehingga Allah memberikan pangkat mahkota dengan siger, yaitu dengan wali, dengan kewaliannya, dengan wali Allahnya. Inilah pemimpin-pemimpin raja-raja masa dulu. Ketika di dunia mendapat penghargaan, sigernya, penghormatannya, mahkotanya, sehingga dengan syariat membuat siger dengan harga tidak ternilai. Dan ketika meninggal, dia mendapat penghargaan siger mahkota dari Allah, kepangkatan derajat dengan diangkat menjadi wali. Itulah perjalanan para leluhur. Sehingga pakai tata titi tutu kujangku. Ini ada sebagai visi misi orang Sunda. Tata ini simbolnya adalah dua telapak kaki. Kaki kiri, kaki kanan, tata. Titi. Ti ini merupakan batu berbentuk dengkul dan berbentuk lembaran. Ini disimbolkan dengan prasasti batu tulis. Batu tulis ini berbentuk batu dengan telapak kaki, dua, tata dengan dengkul, ada batu untuk sujud dengan dengkul, lutut,
dan memegang lembaran batu itu ti. Jadi tata ti dengkul, ti ini ke lembaran. Setelah itu ada batu kurang lebih hampir 180 cm berbentuk halu. Halu ini adalah alat untuk menumbuk, di orang Sunda menumbuk padi. Nah, ini namanya disebutnya tutu. Kalau kita maknai tata ini, tatapakan titincakan kalau orang Sunda. Artinya pondasi. Seorang pemimpin harus punya pondasi yang kuat. Keyakinan yang teguh, punya emas, yaitu keyakinan, inten, kepandaian, berlian ide-ide inovasi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi emas, inten, berlian. Seperti halnya bangunan semegah apapun, kalau pondasinya lemah, akan lemah. Ketika pemimpin tidak punya jati diri tentang bangsa, tentang negara, tentang dirinya, maka pemimpinnya akan rusak dengan kebijakan adalah batu yang tempat menyandarkan dengkul atau lutut, dan ti yang satunya memegang tangan di lembaran batu yang ada tulisan pahlawannya. Ti dengkul mengandung arti tindak tanduk, norma-norma, dada prayoga atau hukum-hukum yang tidak tertulis, merupakan dasar hukum yang akan menjadi tertulis dalam batu lembaran ti-nya. Kalau Sunda itu larangan, pantrangan, ulah loba dirempak. Artinya larangan ini yang tidak boleh, yang ditabukan oleh leluhur kita itu harus diyakini itu norma-norma yang tidak tertulis. Ti lembaran batu yang ada tulisan pahlawa dipegang oleh tangan, artinya ini menerangkan tentang dasar hukum yang tertulis. Kalau kita di negara undang-undang dan Pancasila, yakini harus menjadi panglima. Begitu juga kalau orang Islam, Al-Quran dan hadis, dan orang-orang yang agama lain mempunyai kitab-kitabnya, itu yakini bahwa itu adalah dasar-dasar hukum yang tertulis. Setelah ini ada batu halu atau batu untuk numbuk, berbentuk batu numbuk dengan tutu. Ngandung arti pertama tuntunan, kedua tumutkeun, ketiga tuturkeun. Tuntunan ini ngandung arti adalah falsafah nilai dasar-dasar. Tuntunan. Jadi pedoman atau rambu-rambu dalam kenegaraan, dalam kita beragama, punya Qur'annya, kitab-kitabnya. Begitu juga agama-agama yang lain. Kalau di negara ada undang-undang dasarnya, ada Pancasila. Kalau di pemerintahan ada peraturan-peraturan pemerintahan. Itu tuntunan. Tumutkeun, artinya tumutkeun teh ikuti, patuhi, taati oleh semua, dari golongan bawah sampai golongan atas. Tuntunan tuturkeun. Artinya tuturkeun teh ikuti apa kata undang-undang,
apa kata Al-Quran dan hadis, apa kata kitab-kitab berdasarkan agama yang lain. Itu artinya visi misi yang tersirat di dalam berbentuk simbol. Sebab yang namanya situs dimanapun jenis batu-batuannya itu hampir sama, di Gunung Padang, di Gunung Galunggung, di Gunung Salak, Gunung Gede, situs-situs yang asli itu bahan baku dan jenisnya sama. Itu merupakan simbol-simbol kitab-kitab yang sengaja dibuat di dalam batu. Makna dari kujang adalah kukuh karena janji kepada Sang Holik bahwa kita ini manusia diciptakan ruhnya ribuan bahkan miliaran tahun tergantung di aras, dan berjanji ruh ini akan menjadi khalifah di muka bumi dan akan berbakti hanya kepada Allah. Itu dan seterusnya. Pek geranyeun 1000 masjid eug pelakan ku hanjuang. Sakedeung deui bakal lalayaran salaka domas ngajadi. Artinya segera membuat 1000 masjid. 1000 masjid ini mengandung arti yang sangat luas. Masjid di diri kita masing-masing. Dan masjid ini mungkin seperti situs-situs ini, dulunya tempat peribadahan prasejarah zaman sebelum ada ilmu yang tersurat dalam kitab-kitab, perlu dijaga, dilestarikan sebagai prasasti untuk mengingat. Ketika itu harus kita melestarikannya. Pelakan ku hanjuang, artinya hanjuang ini hak ini tentang diri, juang itu berjuang. Jadi dipelakan, ditanami oleh orang-orang yang mempunyai diri berjuang, nasionalis, atau ingin membuat kemanfaatan, amal ma'ruf nahi munkar. Dan sebentar lagi akan terjadi lalayaran salaka domas, artinya antara utara dan selatan, barat dan timur dengan adanya perubahan-perubahan zaman dipoto potret oleh satelit menjadi jalan-jalan, termasuk jalan-jalan tol dari ujung barat ke ujung timur dan seterusnya. Lautan, gunung akan cepat terjangkau dengan jalan-jalan ini. Ketika itu dalam cerita Sunda, Lolojongrang Kalapitung berperang dengan Munding Laya di Kusuma. Lolojongrang Kalapitung sosok raksasa yang ingin meruksak masyarakat Sunda dalam pertaniannya supaya tidak hasil diruksak sumber airnya, gunungnya, supaya perpecahan di kampung-kampung masyarakat kecil, dan supaya masyarakat menderita. Terus akhirnya dengan Lolojongrang ini adu kekuatan dari barat ke timur, dari timur, selatan, utara, terus pindah-pindah bertahun-tahun. Untuk akhirnya kalah sama Munding Laya di Kusuma. Mengandung makna, artinya akan terjadi perubahan-perubahan global yang sangat pesat. Peradaban akan berubah total. Ketika orang Sunda tidak
ada perubahan, mereka akan menjadi penonton. Artinya mun orang Sunda tinggal tunggul diam, jadi diam, tidak bisa ada perubahan nasib. Hakaneun beaku monyet hejo buncirit beteung. Artinya lembah, gunung, sungai, peradaban di kampung akan terlindas oleh orang-orang yang ingin mencari kepuasan pribadi dan golongan. Orang Sunda koko jayan dina ledok, ngoceak ditakol jeung ngoceak ditakol. Artinya dengan perubahan zaman, kebutuhan semakin banyak, penghasilan semakin kecil. Dengan itu penghasilan 1 bulan habis dengan kebutuhan 1 hari. Ini bakal terjadi ketika tidak ada kebijakan, tidak ada perubahan, maka harus berdiri di atas kaki sendiri orang Sunda dengan seninya, dengan budayanya, dengan alamnya, dengan pertanian, dengan peternakan, dengan kebijakan pemerintah, hak guna pakai masyarakat tanah adat akan menjadi keberhasilan masyarakat. Dan kalau tidak terjadi, lolo jonggrang kalapitung, perubahan abad sekarang bukan wujud tapi di sifat-sifat manusia. Itu sekilas dari petunjuk dengan Gunung Padangnya, dan berharap dengan pemimpin yang menjadi pemimpin Sunda ini akan diberi kelebihan, diberi kepekaan tentang papagon aturan-aturan ini. Semoga akan melahirkan generasi-generasi reinkarnasi para sinuhun Purbawisesa Selaka Negara kepada yang haknya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Sampurasun. Rampes.